Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, umur dan hidayah untuk bisa sharing bareng, podcast bareng bersama dengan Ustaz Soba pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa salawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabiin Islam bersama negeri ini. Maka dari itu, insya Allah hari ini kita akan bahas dengan tema Isra kan jasmani, Mi'raj kan rohani. Bersama Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Yang kerasa bentar lagi mau Isra Mi'raj start ya? Iya, ini sekarang tanggal berapa ini? Iya, sebentar lagi. Tanggal 5 sekarang ya? Ya, hari Rabu yang akan datang insya Allah. Hari Rabu atau Kamis gitu ya. Nah. Dan dari situ kita bisa, ini Ustaz ya, kira-kira bagaimanakah cara memahami peristiwa Isra Mi'raj yang sebagaimana dikisahkan dalam Rasulullah gitu Ustaz? Iya, ya peristiwa Isra dan Mi'raj itu dia abadikan ya di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat yang pertama itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wal ghafurur rahim. Itu Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang diberikan keberkahan. Oh, berarti kira-kira bagaimana Ustaz cara memahami bahwa kan katanya Isra Mi'raj itu simbol perjalanan horizontal dan vertikal Ustaz ya? Ya, jadi yang pertama adalah kata-kata asra. Asra itu memperjalankan di waktu malam. Siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan horizontal, di mana sebagai peristiwa untuk menunjukkan Rasulullah kepada perjalanan-perjalanan melalui darat, ya, melalui peristiwa-peristiwa di kejadian-kejadian di dunia, bahwa Rasulullah saat itu dalam kondisi yang susah, kondisi yang sedih, karena di tahun-tahun itu terjadi peristiwa yang disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu di tahun ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh dua orang yang dicintai. Satu adalah istrinya, ya, dan yang kedua adalah pamannya, istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dalam suasana sedih itu kemudian Rasulullah memperjalankan. Yang pertama adalah perjalanan di alam dunia ini, yaitu secara horizontal. Yang kedua adalah perjalanan ke Sidratul Muntaha, perjalanan vertikal yang disebut dengan Mi'raj itu. Nah, tentu peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah itu penuh dengan misteri. Banyak orang-orang yang mencari tahu secara nalar logika bagaimana peristiwa itu terjadi. Ada yang percaya, tetapi ada juga yang tidak percaya. Tetapi tentu saja kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa itu terjadi. Dan yang terpenting kemudian kita berupaya untuk mengambil hikmahnya dari peristiwa itu. Apa hikmahnya di balik itu? Nah, ada dua hal, yaitu hikmah tentang Isra itu dan hikmah tentang Mi'raj. Hikmah tentang Isra dipahami sebagai perjalanan secara horizontal dalam kehidupan kita ini untuk bisa mempertebal keyakinan kita, mempertebal iman kita. Nah, maka diperlukanlah
kegiatan-kegiatan yang bersifat horizontal. Ya, kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan komunikasi, hubungan antara orang dengan orang, ya, antara kita dengan sesama manusia, atau mungkin antara kita dengan makhluk yang lain, umpamanya dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, maupun dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Itu yang sifatnya horizontal. Tetapi tidak cukup kita ini untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang bagus, hanya mampu berkomunikasi dengan baik kepada sesama makhluk. Diperlukan juga peristiwa yang disebut dengan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Yaitu upaya vertikal berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang digambarkan dalam peristiwa Mi'raj itu, bahwa Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Muntaha untuk bertemu, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di ujungnya, selain melihat peristiwa-peristiwa secara spiritual, itu kemudian turunlah dengan membawa perintah tentang sholat itu. Kemudian itu menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa tidak cukup dengan yang horizontal, tetapi dengan yang sifatnya vertikal. Komunikasi, ya, seorang hamba kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dalam bentuk yang disebut dengan al-ibadat. Ya, al-ibadat yaitu ibadah-ibadah yang vertikal. Sementara yang horizontal tadi adalah ibadah-ibadah yang sifatnya horizontal, atau yang disebut dengan muamalat. Ya, muamalat. Nah, kedua hal inilah mengaca pada peristiwa Isra Mi'raj yang kita harus berupaya untuk melaksanakan, yaitu berkomunikasi dengan makhluk dan berkomunikasi dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Oh, berarti kan orang itu banyak memperingati Isra Mi'raj itu kan dengan kajian, dengan ceramah, Ustaz, ya. Kira-kira adakah selain itu gitu, Ustaz, cara memperingatinya, Ustaz? Apakah ada yang melakukan apa gitu? Iya, banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka melaksanakan peringatan Isra Mi'raj itu. Tidak hanya cukup dengan kajian, tidak hanya cukup dengan kumpul-kumpul, apalagi dengan makan-makan, tetapi adalah seluruh aktivitas-aktivitas yang mungkin kita bisa lakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kita nanti dalam berkomunikasi di dua hal itu, komunikasi vertikalnya maupun komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa dengan memperingati itu menambah kemampuan kita, umpamanya dalam hal perbaikan terhadap sholat kita, hubungan vertikal, perbaikan terhadap puasa kita, karena itu adalah salah satu cara kita bisa berkomunikasi pada Allah dalam Mi'raj kita. Maka bentuknya berbagai macam, bisa ada pengajian, bisa ada pelatihan-pelatihan, bisa seminar, bisa diskusi, bisa bahkan bisa jadi tadabbur alam, ya, bisa jadi tadabbur alam. Hal-hal yang semuanya itu akan memudahkan kita untuk terlatih berkomunikasi kepada Allah maupun berkomunikasi kepada sesama dan berkomunikasi kepada Allah. Karena kan perintah sholat itu kan baru dilaksanakan pas setelah Isra Mi'raj, Ustaz, ya. Kira-kira adakah hikmah kenapa baru dilaksanakan pas Isra Mi'raj, Ustaz? Kira-kira? Ya, simbol dari komunikasi kepada Allah itulah sholat. Jadi coba perhatikan dalam bacaan-bacaan sholat kita, semuanya itu berupa doa-doa mengagungkan, permohonan yang langsung antara seorang hamba dengan Allah. Itu oleh karenanya mesti dilatih, mesti rutin, mesti tidak cukup sekali dalam hidup.
tidak cukup 5 kali dan berkali-kali. Setiap hari berapa kali? 5 kali saya berkomunikasi, memohon, berdoa. Sifatnya rutin, sifatnya terus menerus, sifatnya ajak sampai sepanjang kita masih hidup. Diperhatikan. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa memohon, berkomunikasi, mengagungkan Allah itu tidak hanya dilakukan sekali. Memperkokoh iman itu, memperkuat iman itu tidak cukup hanya satu kegiatan, tapi diulang lagi kegiatan. Nah, bentuknya salah satu contohnya sholat. Nah, salah satu sholat 5 hari. Besoknya begitulah, besoknya. Nah, ini kegiatan yang rutin. Seringkali ada kebosanan, seringkali membosankan. Sholat adalah cara seorang hamba yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal berkomunikasi dengan Tuhannya. Tentu tidak dengan caranya sendiri, tidak dengan kebatinan diam saja begitu, tapi ada caranya, dan tata caranya, adabnya dan lain sebagainya Allah yang melalui Rasulullah, Allah yang mengajarinya. Standar, jumlahnya standar, rakaatnya standar, semua nggak boleh diubah-ubah atau di waktunya diubah-ubah, jumlahnya diubah, nggak boleh, persis sebenarnya. Nah, ini dalam hal komunikasi kepada Allah. Banyak hal yang bisa kita ambil, umpamanya harus rutin, ya tidak boleh seperti semau kita sendiri. Kapan kita lagi butuh komunikasi kepada Allah, kapan kita nggak butuh, kita nggak komunikasi, tidak ada. Terus berapa kali membutuhkan, berapa kali berkomunikasi, minimal ini. Kalau toh tambah lagi lebih bagus dengan tambahan-tambahan yang disebut dengan sunnah-sunnah itu, sunnah rawatib, tahajud, duha dan sebagainya. Jadi ini satu. Jadi ada rutin dalam berkomunikasi itu. Nah, yang kedua ada tata caranya, ada adabnya, tata caranya. Ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada tidak sembarang. Tidak hanya dengan tidur saja umpamanya, tidak hanya dengan duduk saja, tapi dengan ini yang diajarkan dalam berkomunikasi kepada Allah. Nah, kita ambil pelajaran dari situ, maka begitu pula di dalam berkomunikasi kepada manusia. Pasti di situ ada tata caranya, ada adabnya, dan subhanallah Islam mengajarkan semuanya itu. Bagaimana tata cara beradab antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Dibuatlah tata cara sedemikian rupa. Baik. Karena gini Ustaz, kan cara kita berkomunikasi dengan orang melalui sholat Ustaz ya. Tapi kadang sholat tuh kadang suka hilang gitu, kayak wah lupa, kosong gitu. Gimana cara Ustaz supaya sholat tuh khusyuk kira-kira? Gimana Ustaz? Baik. Nah, itulah maka ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang pentingnya khusyuk. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada lagi umpamanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa mereka itu? Di antaranya yang disebutkan itu orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Ada lagi umpamanya walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Itu ada
ada lagi yang menjaga sholat, ada lagi walladzina hum ala sholatihim daimun, umpamanya daimun itu ajak terus menerus. Ada daimun, ada yuhafidun, ada khusyuk. Ya, untuk menegaskan bahwa di dalam sholat itu dibutuhkan ya daimun, umpamanya istiqomah terus menerus. Jangan hanya rajin dalam seminggu sholat tahajud setiap minggu, tapi setahun setelah itu nggak pernah sholat tahajud. Daimun terus menerus. Yuhafidun, memelihara sholat itu dijaga dari apa? Umpamanya dijaga dari waktu-waktunya, fi awwali waktiha, begitu adzan bergegas untuk melaksanakan sholat daim. Jangan sampai ada waktu yang dalam 5 kali sehari semalam itu jangan sampai ada yang lepas, tidak sampai melaksanakan itu. Nah, yang ketiga yang berat itu khusyuk itu, khusyuk itu menghadirkan hati dalam setiap melaksanakan sholat. Tentu saja ini teorinya banyak, tetapi yang terpenting itu melaksanakannya dengan khusyuk, itu yang penting. Nah, banyak teori-teori sampai ada pelatihan sholat khusyuk lah, apa training tentang sholat khusyuk, macam-macam itu ya. Teori-teorinya banyak. Tapi bagaimana mengamalkan ini? Ya, mesti kita latih, kita ulangi sholat lagi sampai bisa menghadirkan hati kita ketika kita mengucapkan kata-kata itu, kita seakan kita melihat Allah dan Allah akan melihat kita. Disitulah khusyuk, menghadirkan hati ketika adalah teori umpamanya supaya kita bisa menghadirkan hati kita dalam khusyuk itu, maka kita mesti tahu arti-artinya. Umpamanya. Nah, ya tentu saja karena kita dalam sholat itu berbahasa Arab. Nah, bagaimana supaya bisa kita hadirkan hati kita? Tentu kita tahulah apa makna umpamanya ketika takbir Allahu Akbar. Kita tahu apa maknanya itu, Allah Maha Besar. Sehingga ada kesadaran karena Allah Maha Besar, maka kita ini sesungguhnya di hadapan Allah kecil saja. Tidak layaklah kita ini menyombongkan diri, tidak layaklah kita ini merasa paling pinter, tidak layaklah kita ini merasa paling hebat, paling kaya, dan lain sebagainya. Allah. Maka konsekuensinya begitu takbir Allahu Akbar ini kita menjadi lebih tunduk, lebih tawadhu, lebih rendah hati, ya, lebih damai, lebih sejuk kepada orang, tidak. Nah, itu tahu artinya. Salah satu untuk bisa sholat dengan khusyuk itu mengetahui arti-arti dari setiap bacaan-bacaan yang ini. Ada lagi umpamanya teori, lagi-lagi teori, tapi kalau hanya diucapkan saja, hanya diketahui teorinya, tidak dilaksanakan, nggak bisa itu. Ada umpamanya ketika mengucapkan takbir itu ada terpikir dalam kita Allah Maha Besar, maka saya tidak layak untuknya. Saya kalaulah sekarang ini lemah, sekarang ini sedih, dengan Allahu Akbar, insya Allah akan diangkat oleh Allah dari kelemahan itu menjadi kuat dan akan dibesarkan oleh Allah. Meskipun sekarang saya kecil, akan dibesarkan. Begitu ketika kita tahu maknanya. Nah, ada lagi umpamanya teori supaya kita ini khusyuk, maka dibuatlah lingkungan yang sekitar ini, lingkungan yang mendukung. Suaranya nggak boleh rame-rame, nggak boleh berisik, udaranya dibikin sedapat mungkin nyaman, ya, tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, nyaman. Dikondisikan ruangan, kalau kita di sini udah masjid itu dengan suasana yang membuat nyaman, lingkungan ini nyaman. Suara-suara, udara, kemudian cahaya, ya, tidak terlalu menyilaukan, terus yang kita pakai ini pakaian kita, sarung kita, celana kita, yang ini jangan maka kita khudu zinatakum inda kulli masjid, dalam rangka kekhusyuan.
Nah, ambillah pakaianmu yang paling bagus dalam rangka setiap kali ke masjid supaya menjaga khusyuan itu. Bayangkan kalau pakaiannya bau, pakaiannya kotor, pakaiannya enggak pas, ini maka ambillah yang terbaik pakaianmu, pakaian kita ini untuk kita bisa khusyuk di dalam sajadahnya. Pastikan sajadah itu sedang bagus, harum. Pasti sujud, pas sujud bau. Mana itu? Ya kan? Nah, peci kita, ya, baju kita itu ini dengan, nah itu umpamanya. Itu lagi-lagi teori. Nah, tapi supaya bisa benar-benar khusyuk ya laksanakanlah itu. Pilihlah tempat yang maka ditunjukkan tentu saja dalam sholat 5 waktu itu pilihan tempat yang terbaik adalah masjid. Maka sholat-sholat fardu lah jamaah di masjid. Nah, itu beberapa teori untuk bisa melaksanakan sholat khusyuk. Tapi lagi-lagi tentang khusyuk, memelihara, terus daimun ajek dan terus-menerus itu dibiasakan, dirutinkan, dikerjakan. Mungkin awal-awal ya berat, awal-awal masih tidak sanggup, itu hanya sekedar diomongkan saja, belum sampai di hati, nggak apa-apa awal. Tapi berikutnya setelah ulangi lagi, insya Allah akan muncullah kekhusyuan itu. Memang terkadang muncul, terkadang enggak, terkadang khusyuk. Kalau lagi suasananya ini, kalau lagi suasana sedih gitu, bisa khusyuk. Kalau lagi banyak duit, lupa, umpamanya. Ya kadang itu gitu, lagi senang-senang, keburu pergi kemana, sholatnya cepet-cepet, sholatnya hilang khusyuknya. Jangan. Ini kita sedang berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan atasan kita saja. Kalau ngomongnya, perhatiannya, fokusnya, pakaiannya kita nggak rapi, itu tidak disenangi oleh, apalagi kepada Allah. Mesti ada adabnya, mesti ada sopannya, mesti ada caranya bagaimana. Ikutilah petunjuk sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti halnya kamu melihat aku Rasulullah SAW. Maka kita akan bisa menghadirkan hati kita kepada Allah. Ada kemauan untuk bisa mengulangi sholatnya dengan lebih bagus, Tadi setiap kali sholat berikutnya, jadikan sholat berikutnya itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Besoknya lagi yang terbaik yang bisa dilakukan. Besok lagi yang terbaik yang bisa. Nah, insya Allah dengan begitu khusyuk itu hadir di dalam diri kita. Tapi kalau itu kita jadikan rutinitas yang abai, rutinitas yang tidak mengerti maknanya, rutinitas yang asal melaksanakan, hilanglah makna sholat sebagai doa, sholat sebagai permohonan kepada Allah itu. Dan saya khawatir kalau nanti Allah tidak menghendaki itu dan sholat kita hanya sekedar yura'un, alladzina hum an sholatihim sahun, lalai dalam sholat, alladzina hum yura'un. Mereka riya, mereka sholat karena ingin dilihat oleh, naudzubillah. Saya juga sepakat sih, Ustaz. Mungkin tahapan awal supaya khusyuk itu adalah mempelajari bahasanya, Ustaz, ya, memahami. Karena kan orang berani bayar mahal untuk les bahasa Inggris supaya bisa kerja di tempat terbaik, tapi giliran les bahasa Arab untuk memahami bahasa Korea itu kayak agak susah gitu. Padahal murah harusnya. Ayo kita belajar, ya, kita belajar memahami bahasa Al-Quran, bahasa waktu sholat. Karena kita nggak boleh sholat pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Sholat pakai bahasa daerah nggak boleh, mesti bahasa Arab. Ayo kita upaya untuk memahami minimal bacaan-bacaan di dalam sholat. Syukur nanti berikutnya memahami bahasa Al-Quran. Apa itu bahasa Al-Quran? Bahasa Arab. Perlu ke
kedisiplinan, kemudian perlu istiqomah, perlu kesabaran untuk belajar itu. Dan saya kira sudah waktunya. Masa iya kita tambah hari, tambah usia, tambah tua, tambah ini, sholatnya tetap nggak ngerti artinya. Jangan sampai, jangan sampai. Sudah waktunya kita harus mengerti kata per kata dari bahasa Arab yang kita baca di dalam sholat itu. Syukur berikutnya tidak hanya terjemahnya, kita tahu terjemahnya, tapi kita tahu maknanya. Umpamanya ketika kita sujud, ketika kita ruku, umpamanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika kita sujud, umpamanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kita tahu apa itu? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah, zat yang maha agung. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan segala puji baginya. Nah, itu ada berapa kata-kata itu? Maha suci, ya kan? Maha suci Allah. Terus ada kata lagi agung, maha agung, maha suci, maha agung. Kemudian yang ketiga terpuji. Setidaknya 3 hal. Maha suci, Allah maha agung. Kemudian yang ketiga, Allah maha terpuji, segala puji, ya, maha terpuji. Nah, apa subhanallah? Kita 3. Mau uraiannya panjang ini. Ini 3 halnya. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci dari segala kejelekan-kejelekan, maha suci dari segala kemusyrikan-kemusyrikan. Allah itu maha esa, tidak sekutu baginya. Oh, itu panjang itu. Jadi ketika subhanallah itu kita pahami dia itu suci, dia itu tidak bersekutu, dia itu tidak punya niat jahat, tidak punya keinginan melakukan kemaksiatan, tidak. Itu subhanallah. Adim, adim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal adim, adim, maha agung. Agung, apa mana agung itu? Agung, mulia, agung, besar, besar kuasanya, ya, besar pengaruhnya, besar efeknya. Allah maha rahmat, dan begitu seterusnya. Adil, mampu melakukan segalanya. Wa izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Mampu untuk memuliakan orang yang dikehendaki, tapi mampu untuk merendahkan, menghinakan orang yang banyak berbuat maksiat, berbuat. Itu adim, adim. Terus yang ketiga apa? Hamd, segala puji bagi Allah. Maka kita harus banyak bersyukur, kita harus banyak memuji, kita harus bisa berterima kasih kepada Allah. Nah, itu umpamanya di dalam makna dari kata-kata subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau kita renungi, waktu kita 3 kali subhana rabbiyal azim kita renungi itu tentang maha sucinya, tentang keagungannya, tentang apa? Tentang maha terpujinya, segala puji baginya, itu kita akan dapat sesuatu keluar dari hati kita. Tapi kalau kita nggak tahu artinya, kayak beo saja. Maka ayo kita belajar, ayo kita berupaya untuk tahu, untuk mengerti arti dari setiap kata-kata yang kita baca dalam sholat. Syukur kemudian kita tadabburi, kita renungi maknanya itu, dan oleh karenanya pas membacanya itu nyantai pelan-pelan, jangan buru-buru. Kapan kita akan merenungi, mentadaburi maknanya kalau kita nggak ini? Jadi tenang, kecuali kalau berjamaah. Kalau berjamaah ya mengikuti imam. Tapi insya Allah imam kita juga tidak saja tahu arti, tapi setelah tahu arti juga tahu makna. Nah, itu tentang belajar itu. Tadi kan bahas tentang sholat berjamaah, Ustaz, ya. Kira-kira kan apa pentingnya sholat berjamaah? Karena kadang saya merasa bahwa dengan berjamaah itu, apalagi imam yang suaranya enak, terus saya ngerti apa ayat itu, kayak bisa nangis itu, Ustaz. Apa kira-kira pentingnya sholat berjamaah, Ustaz? Iya, banyak hal hikmah dari kenapa Rasulullah SAW
menyuruh kita umatnya untuk sholat itu tidak sendiri. Hadis yang terkenal yang tentang sholat berjamaah itu, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah, umpamanya bahwa sholat jamaah itu keutamaannya lebih bagus dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Artinya banyak kelebihannya, banyak hikmah yang kita bisa ambil dari sholat jamaah itu. Ya, umpamanya yang pertama berkaitan dengan jamaah itu sendiri, bahwa Islam itu memperhatikan betul tentang konsep jamaah. Konsep apa? Berjamaah, kebersamaan, tidak egois, tidak sendiri-sendiri. Nah, ditunjukkan dalam contoh sholat itu bersama-sama. Tentu ketika bersama-sama tidak dalam bentuk kerumunan, tapi ada organisasinya, terorganisir dengan bagus. Nah, begitu umat itu, begitulah jamaah. Seperti halnya di dalam sholat itu, terorganisir dengan bagus. Apa umpamanya? Ada kepalanya, ada ketuanya, ada pimpinannya. Apa pimpinannya itu? Imam. Nggak boleh sendiri-sendiri, sholat sendiri-sendiri begitu. Yang penting kan kumpul bareng-bareng di dalam masjid terus jamaah, terus sholat sendiri-sendiri. Belum begitu, cuma jamaah itu ada organisasinya. Diaturlah, ada pimpinannya, imam itu. Nanti imamnya itu sendiri ada persyaratannya. Siapa yang boleh jadi imam, siapa yang ini, siapa yang kapan itu imam harus dimakzulkan. Imamnya gitu. Kapan imam itu harus dikritik, pimpinan dia, itu ada pimpinannya yang terus hikmah yang lain selain ada organisasi ya dengan berjamaah itu, maka kita belajar tentang organisasi yang benar dalam siapa yang layak untuk jadi pemimpin. Kemudian siapa yang makmumnya? Makmum itu siapa saja yang ini? Makmum itu di mana posisinya? Yang orang tua di mana, anak-anak di mana, perempuan di mana? Nggak boleh campur aduk aja begitu, nggak boleh. Itu organisasi. Nah, yang kedua, kita bisa paham dari keutamaan berjamaah itu, ya, untuk bisa mengetahui tata cara siapa, gimana ketika kita jadi imam, bagaimana ketika kita jadi makmum, bagaimana. Kalau samping kita anak kecil bagaimana, kalau samping kita ini bapak-bapak udah tua bagaimana, barisnya harus bagaimana, lurus. Jadi banyak hal yang kita bisa tahu tentang hikmah dari berjamaah itu. Silaturahim, jangan habis sholat jamaah terus kabur sendiri-sendiri, enggak saling mengenal. Bahkan Rasulullah SAW kalau habis sholat jamaah begitu, terus ada taklim atau apa, itu ditengokin siapa ini yang gak hadir, siapa ini yang absen. Ternyata ada seorang yang biasanya rajin, oh ini nggak datang, kemana itu? Oh ternyata ada sakit, ternyata ada. Kalau sakit dikunjungi, ada menjalin ukhuwah, persaudaraan dan silaturahim. Nah, itu di dalam jamaah. Komplek umpamanya ada masjid, ya, semua pendatang dari berbagai daerah ya. Nah, dibuatlah masjid supaya apa? Yang muslim di situ sholatnya berjamaah. Apa tujuannya? Kalau langsung ke rumah masing-masing agak segen juga lah itu. Ada tempat netral yang bisa ketemu di situ. Yang kaya bisa ketemu dengan yang miskin, yang punya ilmu bisa ketemu dengan yang nggak punya ilmu, yang pejabat bisa netral di situ, bisa kumpul di situ. Maka jangan hanya kumpul ya, tapi hikmah dari jamaah itu kita mengenal bapak ini, bapak itu, bapak ini, apa kegiatannya, apa kegiatan. Dengan berjamaah itu menjadi kuat. Dengan jamaah itu menjadi tambah rizki. Dengan jamaah itu menjadi tambah usia. Silaturahim yutilul umur katanya kan. Silaturahim itu menambah, memanjangkan umur. Jadi harapan itu optimis, ya, tidak pesimis. Kalau pesimis kan cepat mati itu.
rasanya gitu ya, rasanya kalau optimis ya rasanya wah ada bapak yang nolong, ada bapak yang bantu, ada bapak yang ini, rasanya jiwanya ini optimis, seolah-olah hidupnya masih panjang. Ada ini yang tadinya nggak bisa makan gitu, mau ada kelaparan gitu, ada yang bantu, hidup lagi ya. Jadi itu rezeki, memperbanyak rezeki ya, dengan silaturahim, dengan berjamaah itu ya, rezeki akan bertambah insya Allah. Jadi banyak hal yang bisa kita cari hikmah tentang jamaah itu, yang dimulai dengan sholat berjamaah. Nah, belum lagi nanti hikmahnya itu tidak membedakan siapa tua siapa ini ya, semuanya boleh, siapa kaya siapa miskin, nggak boleh, semuanya boleh masuk. Banyak hal positif yang bisa dilakukan. Maka hayuk kita ke masjid, hayuk kita ramaikan masjid, memakmurkan masjid ya, supaya banyak kita ketemu dengan banyak orang, kita berjamaah, dan kemudian menambah kekuatan, menambah semangat, menambah rizki, menambah optimisme dalam hidup, menambah gairah dalam hidup ya. Galau-galau semakin banyak yang datang ke Masjid Al-Azhar ini, di rumahnya sedih, di rumahnya galau, di rumahnya punya banyak masalah, datang ke masjid ketemu William, akhirnya tertawa-tertawa. Mamanya ketemu siapa lagi, ketemu Donar, ketemu si Bashar, akhirnya ngobrol-ngobrol. Begitu solusi masalahnya. Kemudian ketemu Pak Ustadz lagi, ketemu siapa, belum lagi terakhir ketemu Allah. Sholat ya, kemudian adzan berkumandang, ketemu Allah, bisa. Insya Allah nikmat. Dan oleh karenanya kita jaga jamaah ini ya, kita jaga kebersamaan ini, yang ini ada manfaat besar sekali dalam kalau toh mampu untuk meramaikan masjid. Nah, berikutnya nanti meramaikan rumah, meramaikan pasar, meramaikan dunia. Tentu dalam makna meramaikan hal yang positif, tidak hanya hura-hura, tidak hanya ramai asal ramai, tapi meramaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Masya Allah Ustaz ya, salat berjamaah itu adalah tentang pengorganisiran dan juga tentang kebersamaan Ustaz ya. Karena saya pernah baca kisah orang itu antara orang muslim dan non-muslim kan, masang TV tentang Masjidil Haram. Orang muslim nanya ke orang non-muslim ini, kira-kira butuh berapa lama nih untuk bikin barisan rapi nih? Kata dia, yang non-muslim itu bilang 5 menit lah, 10 menit dia bilang. Coba kita lihat. Ternyata nggak sampai semenit, udah langsung rapi saja. Kagum gitu, akhirnya dia jadi Islam gara-gara cuma ngeliat itu gitu. Betul. Masya Allah. Itu contoh ya, teladan bagi ajaran kita ini, jadi contoh teladan bagi orang lain. Yang kita sendiri karena rutinitas biasa dianggap biasa, nggak ada pengaruhnya. Tapi insya Allah kalau kita mau gali, itu pengaruhnya besar. Baik pengaruh secara individual untuk kita, maupun pengaruh dari jamaah umat Islam itu lebih jauh lagi. Umat Islam di awal cikal bakalnya dimulai dari sholat jamaah. Maka omong kosong, umat Islam ingin bersatu, ingin bersaudara, ingin membangun ukhuwah, tetapi sholat jamaah kagak lakukan. Yang paling kecil dulu, yang paling ini, tapi ini besar ini. La kabiratun illa alal khosyi'in, berat. Dimulailah dari hal yang rutin diperintahkan, sholat berjamaah, maka cita-cita menjadi umat besar, menjadi bangsa besar itu dimulai dari kegiatan-kegiatan ibadah kita. Dan lagi Ustaz, bagaimana cara mengisrokan jasmani dan memirajkan rohani Ustaz? Iya, ya sesuai dengan tema kita, mengisrokan raga, jasmani, memirajkan rohani atau lahir dan batin. Lahirnya itu di mi'raj, diisrokan, ini dia. Nah, bagaimana caranya? Ya, ada beberapa hal yang
penting berkaitan dengan mengisrakan raga kita. Raga kita harus digerakkan, jangan didiamkan saja di kamar saja, nggak pernah keluar dari rumah. Keluar sedih disimpan saja di dalam rumah, nggak pernah dikomunikasikan dengan orang. Jangan, keluar, geraklah dari rumah, geraklah dari keterpurukan yang ada sekarang. Keluar, berikhtiar. Berikhtiar. Apa itu ikhtiar kita? Putar otak, cari ilmu, tahu apa solusinya, putar otak. Keluar rumah, belajarlah dari orang, lihatlah orang, temuinlah orang, lihatlah alam sana. Bergerak, keluar rumah, keluar dari kondisi yang sekarang itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada melewati berapa itu kondisi berkali. Ya, lihat bagaimana akibat orang-orang yang baik, bagaimana akibat orang-orang yang buruk, bagaimana akibat orang yang banyak dosa, bagaimana akibat orang-orang yang soleh. Itu kita lihat, gerak itu ke sana. Itu caranya. Nggak mungkin kita itu bisa mengisrakan raga, memperjalankan raga kita kalau raga kita tidak kita gerakkan, diam saja. Maka mata kita gerakkan untuk bisa melihat hal-hal yang positif, belajar hal. Mulut kita gerak, kita ajari untuk bisa berbicara dengan kata-kata yang bagus, dengan narasi yang indah, dengan yang bagus, yang benar. Tangan kita harus kita gerakkan, jangan diam saja itu, dengan cara membagi, membagi, memberi, menyantuni, membantu, menolong, gerak. Itu Isra. Raga kita Isra. Kaki kita jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik pesawat, gerakan. Itu satu berkaitan dengan mengisrakan. Berkomunikasilah dengan mereka, berkaitan dengan orang, sebanyak mungkin bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Tidak hanya orang, tetapi juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, maka merusak pohon, merusak ini. Itu juga komunikasi yang buruk dan itu negatif dalam hal mengisrakan raga. Tidak sekedar gerak tapi merusak, itu nggak benar. Jadi, bergerak untuk menggerakkan raga kita. Nah, yang kedua adalah mi'raj. Mi'raj apa? Memi'rajkan jiwa. Di dalam tubuh kita ini ada lahir dan ada batin. Kalau lahirnya kita gerakkan tadi, tapi gerakan lahir itu tidak cukup. Harus ada gerakan spiritual, gerakan batin, gerakan ruh. Maka kita mi'rajkan. Untuk bisa berkomunikasi kepada Allah minimal 5 kali dalam sholat itu kita hadirkan jiwa kita kepada Allah. Fisiknya mungkin bisa masih tertinggal, masih ada di atas sajadah waktu sholat tadi, tapi rohnya itu menghadap Allah. 5 menit sampai Allahu Akbar, sampai wassalam. Jangan baru Allahu Akbar udah turun ke bumi lagi. Karena apa? Ngingat pekerjaannya, lihat laptopnya, lihat HP-nya, jadi ingat lagi. Baru ruku sudah turun ke bumi, jangan naik mi'raj. Itu dengan cara apa? Utamanya adalah dengan cara komunikasi kepada Allah, yaitu sholat. Maka perbaiki sholatmu. Susah nggak akan bisa mendapatkan kebahagiaan al-falah ya kalau sholat kita tidak benar, kalau sholat kita tidak khusyuk, kalau tidak sholat kita abaikan, kalau sholat kita lalai. Apa kuncinya? Memi'rajkan jiwa, artinya kita tindakan yang pertama adalah melakukan sholat dengan benar.
yang tadi kita jelaskan tadi tentang khusyuk tadi, sholat khusyuk tadi. Jalan khusyuk. Nah, berikutnya bisa dengan zikir, dengan wirid, dengan mengingat Allah, dengan mentadaburi alam, semuanya itu dalam rangka kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mendekatkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada memi'rajkan jiwa kita. Jadi hadirkanlah jiwa kita ini dekat kepada Allah, takarrub kepada Allah. Bentuknya bisa dari sholat, bisa jadi berbagai. Dan sekarang Ustaz, berarti adakah dan apakah pengaruh Isra Mi'raj itu dalam kehidupan individu, keluarga, umat dan bangsa Ustaz? Ya, pengaruh besar, sangat besar. Ketika kita memperingati peristiwa itu, kemudian berikutnya kita memperbaiki ya kegiatan-kegiatan kita, baik kegiatan-kegiatan yang sifatnya hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama Allah, sesama manusia dan sesama makhluk, maka pasti akan mempengaruhi diri kita. Tidak hanya saat kita memperingati saja, tapi kemudian efek berikutnya, ini Rajab, kemudian nanti Sya'ban, kemudian berikutnya Ramadan, ya nanti Sya'ban Ramadan ini Ramadan menjadi puncaknya, puncak aktivitas ibadah yang sangat luar biasa. Nah ini insya Allah Ramadan nanti kita bisa laksanakan dengan lebih bagus, lebih cantik, lebih bagus. Ini kita peringati sekarang, tapi kemudian efek berikutnya puncaknya itu dengan gemblengan pelatihan di bulan Ramadan itu nanti pengaruhnya berikutnya bulan sini sampai setahun ketemu lagi. Nah, begitulah membawa pengaruh yang sangat besar bagi individu kita, terusnya dalam spiritual kita dan komunikasi sosial kita. Tetapi berikutnya individu-individu yang baik ini, yang bagus komunikasi akan menyatu dalam jamaah. Jamaah menjadi kekuatan yang dahsyat dalam tubuh umat Islam. Berarti bagaimana Ustaz untuk membangun peradaban berbasis masjid sejalan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini Ustaz? Ya, dan oleh karenanya masjid adalah basic tempat yang berfungsi untuk tidak hanya vertikal, ya kedekatan kita kepada Allah, tetapi juga kedekatan kita kepada jamaah, kedekatan kita dengan sesama manusia. Masya Allah, di dalam masjid ini lengkap. Di dalam masjid itulah kita beribadah khusyuk vertikal kepada Allah, tetapi di dalam masjid ini pula kita bisa ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda, yang beragam, dan dimaksudkan ketemu banyak ini untuk saling menyayangi, untuk saling melindungi, untuk saling bersahabat, untuk mempererat ukhuwah, ya, untuk memperkokoh umat itu, jamaah itu sendiri. Jadi ini nggak boleh dipisahkan. Antara masjid itu dianggap hanya urusan spiritual saja, tidak. Maka di Masjid Agung Al-Azhar, kita saksikan di Masjid Agung Al-Azhar ini, selain setiap waktu-waktu sholat adzan berkumandang, tapi di sela-sela itu berbagai kegiatan. Ada kegiatan taklim dari TK sampai perguruan tinggi, kegiatan-kegiatan belajar. Ini kita saksikan. Banyak anak ada tasmi' Al-Quran, ada tahfidz Al-Quran, ada kegiatan apa ini? Ada kegiatan haji umroh, ada kegiatan belajar remaja, ada ibu-ibu majelis taklim, ada ininya. 24 jam ini hubungan vertikal dan horizontal itu menyatu dalam rangka membangun peradaban Islam. Dan itulah maka peradaban Islam itu harus dimulai dari masjid. Masjid Agung berkomitmen untuk itu, turut dalam rangka membangun peradaban umat ini dimulai dari masjid.
dicontohkan dengan kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan-kegiatan jual beli. Ada kantin, ada jual, ada kegiatan ekonomi, ya kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis, kegiatan ini ada diajarkan selain tentang ilmu agama di dalam masjid. Maka seminar tentang macam-macam itu diselenggarakan di dalam masjid. Dan ini terakhir nih Ustadz, berarti pesan dan nasihat Ustadz untuk umat dan bangsa untuk selalu berislam mi'raj itu kira-kira gimana Ustadz? Baik, yang pertama sahabat Al-Azhar yang berbahagia, yang bisa sampaikan yang pertama, komunikasi vertikal dan horizontal harus seimbang, harus nyata. Jangan hanya terlalu dominan yang komunikasi sesama manusia, sesama sahabat, sesama teman, sesama manusia makhluk, tetapi rendah dalam hal komunikasi kepada peristiwa Isra dan Mi'raj mengingatkan kita tentang keseimbangan dalam hidup kita ini. Kita ini sudah seimbang apa belum antara komunikasi vertikal kita dengan komunikasi horizontal kita. Ini satu. Yang kedua, dengan peristiwa ini kita melihat pentingnya berjamaah, pentingnya membangun peradaban ini secara kolektif, tidak hanya satu persatu, tetapi saling. Yang satu punya sesuatu apa, yang satu punya ilmu tentang apa, yang satu ini kemudian diikat dalam sebuah ukhuwah dalam rangka ingin memajukan umat, memajukan bangsa. Yang ketiga, mari saling mensupport, ya, saling mensupport. Karena dalam komunikasi itu artinya ada orang-orang yang berbeda-beda. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang berkuasa, ada yang rakyat jelata, ada yang pandai, ada yang nggak punya ilmu. Maka ketiga elemen ini harus saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling kuat menguatkan. Dan itu sesungguhnya inti daripada makna Isra, saling kuat menguatkan antara satu yang lain. Sehingga dengan demikian tiga pesan itu kita kalau bisa melaksanakan, insya Allah umat dan bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih pada Ustadz Sobah atas podcast hari ini Ustadz. Berkah, sehat selalu. Dan makasih buat abang, kakak, ayah, bunda yang sudah nonton podcast ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman dan saudara YouTube Masjid Teguh Al-Azhar. Insya Allah dengan podcast hari ini kita bisa untuk mengisrokan jasmani kita dan memiraskan rohani kita. Dan makasih, berkah selalu. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Masjid Teguh Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar.